Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network Bang Edi Channel. Tamu saya jagoan kita, pejuang tangguh yang kalau Anda lihat stop kontak di dinding itu ada on off. On mati, on hidup, off mati. Kalau Bang Edi Dirjana on terus, nggak mati-mati. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di kantornya Bang Egi. Ya, dan ini ada teman-teman YouTuber lain. Arif, apa namanya Arif? Egi Sujana Channel. Ada Mimbar Tube, ada tentu Bang Edi Channel. Terus ada Salwa Media, ada Anti Oligarki, ada apa lagi? TikTok Perjuangan. Masya Allah, luar biasa Bang, ini keroyakan nih Bang. Jadi sekali abang bunyi kalau masing-masing 5.000 udah 50.000 yang penonton nih. Insya Allah, amin ya. Cara murah meriah untuk menyebarkan gagasan Egi Sujana dan Edi Mulyadi. Bang, ini sorry ya, sebetulnya banyak tema bagus pagi ini, hari ini maksud saya. Hari ini misalnya pagi ini Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas murni. Sudah ke Bapas, mengurus segala macam, bahkan udah bunyi Bang di media ya bahwa dia akan perang, menyatakan perang melawan semua yang terlibat dalam KN 50. Saya termasuk ada di sana. Ya, mantap. Liputan maksudnya. Pernyataan perang dari Habib langsung. Habib langsung, abang bisa Google ya. Lalu ada masalah IKN, ya masih berlanjut. Lalu ada Tapera dan sebagainya. Tapi kita mau ambil satu dulu, bukan IKN dulu. Ini menarik nih bang. Update informasi aja bang ya. IKN ini kan dipertanyakan keberlanjutannya bang, terutama setelah Jokowi lengser. Memang si Prabowo bolak-balik secara terbuka mengaku sebagai suksesornya, pelanjutnya ya. Jokowi gurunya, mentornya, segala macam. Tapi orang mulai meragukan apa betul nanti ketika tanggal 20 Oktober Jokowi lengser, Prabowo akan setia melanjutkan IKN. Karena banyak pertimbangan, yang paling pasti soal anggaran. Anggaran ini menarik bang. Awalnya kan IKN disebut 466 triliun. Iya. Jokowi awalnya mengatakan tidak ada dana APBN. Iya. Setelah mabok, nggak dapat, akhirnya didanai APBN sekitar 20%. 80%-nya Itu aja udah ingkar janji. itu nggak janji, gitu ya. Dan kalau ngomong ingkar janji itu nggak disebut-sebut waktu dia kampanye capres. Nggak disebut-sebut, dalam nawacita nggak ada, kampanye pilpres nggak ada. Ini kayak orang ngimpi ngigo, gue bangun ikan ya, gitu loh. Ini bangkunya nggak, begini aja dah. Oke, terus, nah soal anggaran bang, ketika bawa bulan akhir Mei kemarin di Qatar, di World Economic Forum, dia ada sesi wawancara dengan wartawan, dia bilang IKN itu akan ditarik bang, biayanya bang, selama 25-30 tahun. Tiap tahun hanya $1 miliar, cuma 16 triliun, 17 triliun. Nah ini menjadi isyarat bahwa dia nggak serius mendanai IKN. Karena apa? Memang kemampuan APBN-nya berat. Dengan anggaran yang cekak, dia akan memilih melanjutkan program dia dong, makan siang gratis yang kemudian direvisi namanya menjadi makan pagi, sarapan, makan bergizi dan lain-lainnya. Nah sekarang sebagai gambaran nih, gimana menurut abang? Nasibnya betul-betul nggak nih? Apalagi ditambah Selasa kemarin bang, Selasa kemarin, kan lalu, itu Menteri PUPR, pengganti PLT-nya yang mundur, Bambang dan Doni, kepala dan ketua yang mundur, kan ditunjuk PLT-nya Basuki Hadi Mulyono. Itu mengatakan investasi masih zonk, zonk dan kurang air memang ya. Dan tapi kan sebelumnya Jokowi kaget, aduh saya kaget investasinya oversubscribe. Jadi betul-betul tidak ada invest ya? Nggak ada. Yang ngomong Basuki, bukan Egi Sujana, bukan Edi Mulyadi, Basuki Hadi Mulyono yang ngomong. Yang sekarang sebagai ketuanya PLT. Ketua PLT. Oke, gimana bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendisiplinkan diri dalam berargumentasi harus berbasis dalil. Oke, good. Sehingga insya Allah analisisnya tidak meleset gitu loh. Dan atau akurasinya bisa diyakini kebenarannya insya Allah. Amin. Nah sebelum itu saya minta Adinda Hani sebagai tiktokernya bacakan surat Fatir ayat 43 ya. Fatir surat 35 ya. Ya, ayat 43. Coba nanti ini bisa bahas juga. Silakan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatir ayat 43. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istakbaron fil ardi wa makara syai' wala tahikul makru syai'u illa bi ahli. Fahal yang zuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Bagus nih Bang kalimatnya nih Bang ya? Iya, betul. Ayo, ayat Quran pasti bagus lah. Enggak. Kurang ajar ya Coba lagi. memaknainya ini penting. Aduh, iya, karena iya. ini kan ayat udah ribuan tahun lalu. Iya, iya. Ini Tapi Bang, wala tetap tahikul aktual makrul sampai sayyi'u dimensi illa hari kiamat nanti masih aktual ini. Oh pasti. Nggak Pasti. mungkin. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Satu, adanya kesombongan. Siap. Gitu ya. Kedua, rencana jahat. Ketiga, rencana jahat akan menimpa dia. Iya, itu dia saya Nah, baca. Illa bi ahli. Ya. Kecuali 3 poin inilah yang kita ulas. Antum kan juga di samping host juga bisa narasumber dan kita berdiskusi lah judulnya. Saudara-saudara, dalam perspektif IKN, kesombongan yang ada adalah menurut Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. menolak kebenaran Yap, dan merendahkan orang lain. betul. Nah, ini masuk unsur kesombongan itu. Apa yang dimaksud menolak kebenaran? Dalam tiap pembangunan, saya ini S3 lulusannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya. Oke. IPB bukan ECEC. PB ya. Ya, IPB, sekolah berijazah. Jelas ya. Wah, bukan palsu. Jelas bisa ditunjukkan ya. Bisa dicek ke IPB. Nanti soal ijazah palsu ada sendiri. Oke, gitu. ada sesinya. Ya, itu saya diajarkan dalam konteks pengelolaan itu. Dalam setiap pembangunan itu mesti ada namanya AMDAL. Ya. Sepengetahuan saya, IKN itu nggak ada AMDALnya. Ya toh? Antum juga tahu. Ini artinya menolak kebenaran. Karena AMDAL itu analisis Mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan mengenai dampak. Jadi harus ada kejelasan untuk itu. Dan kelayakan untuk rekomendasi dan lain sebagainya. Juga kebenaran lain yang ditolak adalah masyarakat sekitar direndahkan. Direndahkan sama sekali. Saya berani taruh secara intelektual ya. Misalnya kasus tanahnya. Menurut catatan saya, baru tadi saya baca, ada 2086 hektar yang bermasalah. Kalau kata Menteri AHY belum clear and clean. Ya, itu referensi saya AHY, bukan hoak, bukan itu. Nah, coba pertanyaan seriusnya lagi kepada AHY, saya nanya. Anda tahu itu nggak clean and clear, kok Anda tetap diam sebagai menteri? Harusnya ada nota protes. Bahkan Anda harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban intelektual. Nah, inilah antara politisi dan intelektual itu dia nggak mengerti. Intelektual itu harus pokok. Setiap yang menjawab harus intelektual. Karena intelektual muatannya adalah orang-orang yang punya moral, orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang punya integritas. Iya. Jadi saya bisa pastikan, kalaupun ada profesor, doktor ya, apalagi dia menjabat sesuatu, tapi integritasnya dipertanyakan, nggak berani bicara jujur, nggak bicara profesional, udah tahu ada data nggak benar tadi, kan udah jelas datanya clean and tidak clean, tidak clear, ya, artinya tidak bersih, ya, tidak bisa menjadi ukuran yang harus menjadikan pembangunan itu. Karena di situ dalam pengertian ribuan hektar tadi masalah, artinya merendahkan orang daerah itu. Bukan ente hanya ngomong cuma pameo yang sudah berlaku di Jakarta paling tidak, seperti izin buang anak itu nggak ada konteksnya itu. Antum cuma sebagai satu hal yang
kondisi objektifnya harus seperti ini kayak begitu karena memang daerahnya begitu. Saya bukan nggak pernah ke sana, pernah saya langsung ke IKN, saya lihat begitu nggak ada pembangunan apa gitu loh. Waktu itu masih di cut and fill ya kayaknya. Ya. Kemudian untuk rumah menteri yang diutamakan tuh saya lihat tuh. Tapi mengacu lagi sebentar lagi 17 Agustus kita mau dipaksakan di sana. Oh itu gila itu Bang, menarik tuh Bang. Begitu. Itu bisa dibayangkan nggak berapa ratus atau berapa ribu orang yang akan diterbangkan ke sana dari Jakarta? Iya, apalagi mau pakai parade anak SD. Berapa tiketnya Bang? Iya, Biayanya, akomodasinya, transportasinya, uang sakunya itu wah berhambur-hambur. Terus Bang. pakai uang siapa? Ya pasti uang kita lah, uang Ya, APBN lah. itulah pertanyaannya. Itu Bang. Nah, ini saya ingin mendefinisikan kesombongan tadi. Nah. Jadi saya urai kesombongan itu menurut Rasulullah 2 elemen yang terpenuhi. Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Betul. Nah, dan saya sudah jabarkan itu. Nah, kemudian bicara rencana jahat. Kita kan tidak tahu rakyat mana, kalau nggak diberitahu ya tidak tahu informasi. Tapi dipastikan ini rencana jahat yang mungkin nggak bisa dielakkan dengan Cina. Maksudnya apa nih? IKN itu rencana jahat gitu Iya. maksudnya? Jahatnya gimana? Jahatnya dalam teori geopolitik ya, dan juga berkait dengan ibu kota. Kita kan udah punya ajak ibu kota Jakarta ini luar biasa bagus. Ya, Bos. sejarah panjang ya, sejarah perjuangan ya. Hampir 500 tahun. Iya. Kan 400 tahun sekian kita Jakarta Iya, ini. iya. Nggak gampang, nggak mudah, dan tidak sebentar. Gitu. Iya. Dalam konteks teori keamanan juga, security satu negara, namanya ibu kota, kalau sudah ditaklukkan berarti sama juga dijajah. Iya, betul. Gitu loh, sama juga dijajah. Dan itu mengutip Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima Apa kata TNI, Gatot? Saya itu nggak cuma ikuti. perlu 2 jam untuk menaklukkan IKN oleh negara lawan. Apabila ibu kota pindah di sana di IKN. Karena bukan apabila ya udah pindah ya. Itu dalam jangkauan misil 2 dan jam. ya 2 jam. Dan di sekitar IKN di atas itu sudah banyak apa sih namanya pangkalan militer negara-negara yang sepertinya bersahabat tapi Nah, sesungguhnya kita menginjak. tahu dalam merancang rencana itu Itu yang ngomong Panglima TNI loh, yang bukan TNI. abal-abal ya. Bukan saya ngomong. Panglima TNI kan udah belajar betul bagaimana teori perang gitu. Paham informasi datanya kan lengkap gitu. Nah, saya bicara dari sisi sumber daya alam tadi, Bos. Dan kondisi AMDAL tadi. Ya. Karena saya punya ilmunya untuk itu. Ada bisa bicara AMDAL gitu loh. Nah, maka dari segi teori ini tentang ibu kota yang dipaksakan ya kalau istilah saya Pasti dipaksakan. untuk pindah dan sudah nyata pindah menurut undang-undang kan udah ada undang-undangnya. Yang kita kritiki keras sekali adalah DPR-nya kok cicing wae gitu loh, benci saya. Bagaimana DPR begitu ya? DPR kan fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan, membuat anggaran, membuat undang-undang. Kok pindah IKN kok enak aja disetujui gitu. Nah ini kan juga nggak mungkin nggak bagian dari skenario. Iya. Nah itu yang disebut dengan rencana jahat ya. Nah apalagi ada ucapan Mas Gatot yang sangat ilmiah dari segi keprajuritannya ya. Cuma 2 jam ya. Coba bayangkan. Nah kalau tetap Jakarta, kan Jakarta geografisnya bisa kita tahu, budayanya juga, dan juga lautnya apa yang ada mau masuk ke Jakarta nggak gampang gitu loh. Daya pertahanannya luar biasa, nggak bakal sepi Jakarta kalau sampai bisa ada yang berani nyerang itu. Nah itu contoh dari sisi rencana jahat. Belum lagi rencana jahatnya dalam sisi untuk supaya nanti Indonesia menjadi Indochina. Boleh dong kita ngomong gini. Boleh. Ini kan prediksi yang dikasahkan Quran, maka dalil saya harus kuat. Kalau abang bilang prediksi, saya pernah wawancara sama almarhum Rizal Ramli. Apa katanya? Mas Jokowi, kayak gitu kan? Oh iya. Jujur saja, IKN itu untuk siapa? Itu untuk RRC. Itu kata Rizal, almarhum. Kalau mau dituntut silahkan. Ya kalau Dan orang itu udah meninggal. sebelumnya dia bicara sama Pak Dilijon loh dalam podcastnya, kemudian dengan saya. Ya itu kan bagus antum review gitu. Iya. Nah, jadi itu bagian juga rencana Iya. yang kita bisa potret Iya. bahwa itu jahat. Iya. Turunan dari kesombongannya. Nah, belum lagi dengan Gibran jadi wapres. Iya.
Itu skenario yang orang melihat Iya. seolah-olah itu maunya Prabowo. Ah, Enggak, kalau saya melihatnya ini, maaf cakap, kita sangat saya sama Prabowo sangat tidak bermasalah. Apa saya pernah lawyer dia kok, dan saya pernah di penjara bela beliau tahun 2019. kata makar itu ya. Hah? Iya, kata makar. Saya dianggap apa namanya itu people power yang makar katanya. Kalau makar makan roni enak, makaroni atau makan roti bakar. Ah, itu kita suka itu. Apalagi ikan bakar, ikan Ah, bakar. pakai Jadi bakar. ya, ikan bakar itu. Jadi Mas Bowo yang terhormat sebagai presiden terpilih, saya khawatir dengan teori Qur'annya. Iya. Kan Allah yang mengatakan tadi, Iya. siapa yang punya rencana jahat, Iya. nanti rencana jahat itu kena dia sendiri. Iya, illa bi ahliha Illa wala bi yahiqul makru sayyi'u illa bi ahliha. Dan tidaklah terjadi itu kecuali berlaku bagi orang yang membuatnya. Nah, maksudnya begini. Karena ini rencana jahatnya Jokowi, ya, menurut dugaan Quran ini, Iya. yang saya lihat prediksi fakta-fakta yang ada, Iya. dia membuat ranjau. Oh, ranjau. Apa ranjaunya? Menciptakan kondisi yang tidak baik buat presiden Berikutnya. Iya, Si Jokowi ini. iya. Apa ranjaunya apa? UKT Oh. Oke. naik sampai tiba-tiba 50 jutaan, 52 juta. Oh, dia udah batal kan itu. Jadi rencana. pahlawan dia. Iya, gitu loh. Tapi nanti kan tetap ada celah-celah harus memberlakukan. Atau mahasiswa tetap berdemo untuk itu. Kalau itu tetap berlangsung. Kemudian apalagi yang berkait dengan ini apa namanya tapera. Itu kan tambah penderitaan rakyat sebenarnya. Tambah tambah penderitaan rakyat, tambahnya 2 kali bang. Pada tingkat kulminasi tertentu nanti akan daya dobraknya ada. Jadi lagi ditabung ya. Tabung kemarahan rakyat ya. Kemarahan rakyat itu supaya apa? Iya. Kan orang fokus demonya kayak seperti sekarang. Kan tidak demo Ma'ruf Amin. Iya. Yang di demo presiden. Iya. Nanti dikondisikan skenario itu yang saya baca ya. Iya. Kalau Prabowo udah baca ya hebat karena memang dia militer, dia Harusnya lebih paham ya. Harusnya lebih paham. Bukan Egy Sujana, Egy kan sipil. Iya. Tapi saya kan punya analisis. Iya. Karena saya dididik oleh Al-Quran ini. Oke. Saya kan berpikir, saya kok apa rencana jahat ini? Bang, ngomong-ngomong ranjau rencana jahat bang, saya jadi kepikiran sebetulnya yang abang sebut ranjau-ranjau tapera, UKT segala itu kan ranjau tidak langsung, ranjau tidak langsung. Tapi ranjau langsungnya bang, dalam Undang-Undang DKJ daerah khusus Jakarta itu Itu lebih langsung lagi tuh ya. Udah berlaku sekarang. bahwa nanti pindah ibu kota dengan Kepres. Jadi dengan Kepres. Nah pertanyaannya, kalau ini memang Kalau jagoan pindah ibu kotanya ya sudah. bukan nanti Undang-undang resmi berlakunya dikepreskan. pindahnya lalu dengan Kepres. Iya. Nah IKN ini kan sesuatu yang dibangga-banggakan Jokowi. Dalam logika normal kita, waras kita harusnya dia segera tanda tangan doang. Ini punya gua, dia Kepres gua nih. Tapi sampai hari ini dia nggak tanda tangan bang. Alasannya apa tuh? Bahkan dia ngomong di media pekan lalu dia mengatakan bahwa nanti yang tanda tangan bisa saya atau bisa presiden berikutnya. Iya. Nah pertanyaan saya bang, kalau ini memang barang yang dia gadang-gadang, dia sayang, ya kenapa nggak langsung dia aja? Kenapa dia tunda-tunda? Itu ranjau. Nah, ditunda-tunda tinjauan karena tadi, perspektif apa karena strateginya. memang banyak masalah di IKN. Iya. Minimal seperti kata Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR yang juga PLT sekarang kan, soal air, soal Tanah duit tadi. yang nggak ada, Tanah. lahan yang masih sengketa Ya. terus. Jadi kayaknya Jokowi akan menggeser problem-problem tadi, raja-raja tadi kepada Prabowo. Dibebankan, bukan dipindahkan, dibebankan. Dipindahkan bang, Iya, dipindahkan, digeser ke lo, pindahkan beban. Ke lo, Itu kan bukan jadi gua. beban, Bos. Nah itu masalahnya kan. Nah tinggal nanti Prabowo apa mau neken apa enggak. Oleh karena itu, jauh-jauh hari, ya, saya senang juga ada Prabowo pernah ucap akan mempertimbangkan tidak mau di IKN, betul nggak? Betul. Nah, Harus coba masalah. ente punya data yang lebih lengkap. Ada sebagai itu, wartawan. ada beritanya, Saya dia akan datanya kurang. tidak mau buru-buru.
karena berbagai pertimbangan. Tapi saya melihat ada pertimbangan lain, Bang. Dengan DKJ ini, Undang-Undang DKJ itu, nanti di Jakarta itu ada namanya aglomerasi. Ya, yang berkuasa Gibran katanya. Aglomerasi itu Jakarta plus 10 kabupaten kota. Ya. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, kota apa segala macam sampai 10. Dan itu nanti ada Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wapres. Abang bisa bayangin nggak? Wapres. Presidennya ngantor di IKN sana, ya kan? Di Wapresnya di Jakarta, ya? Wapresnya ngantor di Merdeka Selatan. Nah, atau lagi Merdeka Utara lagi tempat presiden. Bang, di Jakarta itu walaupun dia nggak jadi ibu kota, itu akan jadi ibu kota bisnis. Ketemu dengan konglomerat, bisnis. Jadi dagingnya ada di Jakarta. Jadi Prabowo akan dapat urus tulangnya doang. Tulang sama tetelan paling top. Ya, ini kan dia mikir juga, dia kan pengusaha walaupun jenderal. Dia berpikir juga, ya ini ranjau lagi nih Bang sebetulnya. Itu yang saya maksud. Betul, makanya kita wanti-wanti Prabowo sahabat kita. Sahabat abang ya, bukan saya loh. Iya, saya sahabat. Ya, nggak ada masalah karena Prabowo nggak pernah berbuat nggak baik sama saya. Oh gitu. Malah baik dia dan seterusnya lah. Tapi saya juga tidak mau menjilat, bukan gitu. Watak saya tidak ada di situ. Saya hanya bicara objektivitas saja. Oke. Nah, oleh karena itu, saya sayang dengan Prabowo. Ranjau-ranjau ini mudah-mudahan sudah diketahuinya. Atau bukan jauh sebelum ini dia udah tahu. Tapi yang saya belum tahu, kenapa tidak ada antisipasi? Oh. Itu yang saya ingin ingatkan. Abang nggak baca ada antisipasi? Belum ada. Saya bacanya gini Bang, Nah, walaupun mungkin sangat prematur, dengan Prabowo pun tidak mau menandatangani, dia baca ini ranjau nih. Kalau gue tanda tangani, bola panas sama gua nih. Nah, kalau itu ada psikologi bos. Iya. Karena kepres, dia belum dilantik. Iya oke. Jadi alasannya sangat normatif dan yuridis. Betul. Jadi bukan dia enggak. Kalau dia sudah terpilih bisa saja. Tapi kan dia lihat dari segi perkembangan yang ada. Maksud saya dengan tegas ya buat Mas Bowo nggak usah ditandatangani, iya. bahkan dilawan. Kan bisa Gitu. nanti waktu diberhenti. Karena ini ranjau yang Iya. bisa mengena diri Anda sendiri. Dan juga ada teori isyarat, kurang tadi. ada isyarat Bang, ketika dia ngomong sama wartawan di Qatar itu, kan dia mengatakan nanti akan di pembiayaan tarik 25 sampai 30 tahun. Ya apalagi begitu. Kapan gitu kan berarti kan? Kalau Prabowo sudah berani ngomong itu kan jadi beban dia. Iya. Balik ke lu dong. Tadi ini tadi teori rencana jahat itu akan berlaku menimpa bagi yang diri. menimpa. Dari segi umur aja. Masa Prabowo bisa sampai 25 tahun lagi kan belum tentu, Bos. Dan kalau jabatan kan cuma 5 tahun. 5 tahun. Kok ini bisa berani ngomong 25 tahun? Ya, Kata Rosan yang dikutip sama si Tony Ragundini cuma 2 tahun. 3 tahun berikutnya Gibran. Lalu kata si Itu Koni Koni yang lagi, ngomong ya? kata Koni lagi dengan mengutip Hasto waktu di Singapura cuma 2 tahun juga kepada pengusaha-pengusaha Singapura. 2 tahun itu untuk mempersiapkan Gibran berkuasa jadi presiden. dengan segala ranjau berhalangan tadi. tetap, Ranjau dengan tadi segala udah macam banyak yang meledak penjelasan. soalnya. Saya kira saya sangka baik dengan Mas Bowo, dia orang cerdas kan, dan jenderal, sekarang udah jenderal lagi kan, Bintang 4. dan punya ilmu pengetahuan yang dia geluti lah. Jadi harapan saya antisipasinya konkret. Toh Anda nggak bisa dibatalin lagi, Anda udah presiden terpilih. Iya. Mau kita nggak suka, mau setuju nggak setuju. Walaupun dia- gosipnya Bang, gosipnya nih ya. PDIP masih bersikeras untuk ibarat orang menikah Bang, janur kuning jangan sampai melengkung. Ya, saya ngerti dia kan menggugat lewat PT UN. Itu akan salah digagalkan satunya. dengan Tapi secara ilmu hukum, pengetahuan saya ya, PT UN nggak bisa membatalin MK. Karena MK itu final and binding, Iya, iya, itu iya. udah final dia. iya. Jadi saya nggak tahu lah arahnya mau kemana secara hukum, kecuali pendekatannya politik, Iya. bukan hukum murni. Oke Bang, dari obrolan-obrolan tadi dengan berbagai macam kajian termasuk surat Al-Fatihah surat 35 ayat 42 ya. 43 tadi, apa yang Abang bisa simpulkan dari IKN yang masih gelap gulita ini Bang? Secara keilmuan, IKN itu amat sangat tidak dibenarkan. Tadi udah kita bahas dari segi pendekatan AMDAL lah ya. Nggak usah terlalu detail, itu global-globalnya aja udah tahu. Kalau memang IKN ini benar dan bagus, nggak mungkin mundur ketuanya itu. Yes.
Ya toh, nggak mungkin dua-duanya lagi mundur. Iya. Coba bayangkan. Itu kan berimplikasi kalau pakai pendekatan investor kan jadi mikir kok dia aja mundur bagaimana dia mau invest duit di situ. Makanya Basuki ngomong, jadi satu kata kuncinya IKN tidak benar, maka sekarang DPR harus bergerak dengan evaluasinya untuk manggil presiden. Nah ini penting nih, karena belum pernah sejarah di Indonesia dalam konteks DPR berani manggil presiden untuk minta dipertanggungjawabkan. Belum pernah. Apalagi 90 tahun terakhir ini ya. Enggak. Nah ini saya minta ada celah yang kita bicarakan sekarang, fungsi DPR jalan lah. Ya, kalau rakyat udah otomatis tetap demo kok sampai sekarang. Cuma skalanya masih kecil karena kapasitas dan lain sebagainya, sumber daya ada kita lemah. Sumber daya dan sumber dana. Nah, oleh karena itu yang paling kuat dalam konteks struktur kekuasaan lewat undang-undang namanya DPR. Ya. Ada lagi DPD, ada lagi MPR gitu loh. Jadi tiga kelembagaan ini bisa memakjulkan Jokowi. Ya. Sangat bisa. Nah Bang, dalam konteks tadi kekuatan melalui jalur politik ditambah tadi kutipan surat tadi ya, ayat Al-Fatir tadi ayat 43. Itu karena Bang nyinggung-nyinggung kalau rakyat tetap masih demo walaupun skala kecil. Iya. Saya jadi ingat kata-kata MH Ainun Najib Bang. Ya. Canun, Bahnun karena sebutnya kalau dengan kakek-kakek kan. Bahnun bilang ini nanti akan mati di tawur rakyatnya sendiri. Gimana nih? Itu representasi omongan Cak Nun itu kepada ayat tadi. Gitu ya. Fatir 43. Masuk tuh barangnya. Masuk kan akan tawuran oleh rakyatnya sendiri, ditawur oleh Ditawur. itu artinya kan karena Kemarahan rencana rakyat. jahatnya dia kembali ke dia lagi. Udah insya Allah tinggal waktu aja, kita nggak tahu. Saya boleh amin ya. Amin nih boleh ya. Amin. Malah kita jangan cuma doakan. Doakan ya. Seperti Nabi Musa. Nah, coba antum lihat, antum kan jago baca Qurannya. Surat Yunus. Yunus surah 10. Nah, ayatnya 88. Ini banyak kiai nggak nyontoh ini. 88. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatal wa amwalan fil hayatid dunya. Oh iya benar. Yang doa siapa itu? Nah, benar. Musa. Jadi Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta dan kekayaan dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, dan Tuhan kami, mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ini doanya nih, ya jangan takut mendoakan Pemimpin penguasa zalim untuk kehancuran, jangan takut ya. Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala kulubihim. Wasdud. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya. Jadi dibinasakan, Bos. Lalu katanya, ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka azab yang pedih. Jadi jangan takut saudara sekalian, orang bilang, lo kerjanya gibahin pemimpin mulu. Dan doa ini makbul. Baca 89-nya. 89-nya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan lurus dan jangan sekali-kali kamu di jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan, diperkenankan. Jadi kita sekarang rakyat, kalau memang jujur kemampuannya lemah, ya ada kesempatan doa aja. Kan bangun malam tahajud nggak ada yang nangkep, masih tahajud ditangkep. Iya toh. Mohon ya Allah, ini kita begini ya Allah, gara-gara kau beri kekuasaan dia, jadi IKN, jadi ini kita susah ya Allah, beras mahal, ini mahal, semua mahal ya Allah, susah kami itu. Binasakanlah. Amin. Jadi Setuju ya? nggak ada salahnya kalau kita ditangkap gara-gara tangkap aja Quran Baca dulu. Quran kita. Oke, saudara sekalian, menarik sekali ya. Begitu. Obrolan dengan Bang Egy Sujana walaupun singkat karena memang ini kan Jakarta kena ganjil genap ya. Kita keluar dikit jam 3 nih. Bisa terperangkap karena di jalan tuh kita masih belum ganjil genap, tapi karena macet tahu-tahu udah jam 4 di jalan. Jadi makanan polisi deh kita. Mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian. Kalau itu bagus, Anda tertarik ya,
tolong bantu ya semua di Dan pesan itu jangan Di-share. jadi fitnah. Jadi fitnah, ya. Jangan jadi share, di subscribe hal-hal. buat teman-teman lainnya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan pencerahan ala Egy Sujana dan Informasi terakhir nih, Apa itu? supaya nggak lupa. Tadi saya baru dapat jawaban dari KPU. Oke. Karena 10 hari lebih lalu, hampir 2 minggu lah ya, saya datang ke KPU sama Muslim Arbi. Oke. Dia kan prinsipal. Prinsipal ya. Saya nanya kepada KPU Hmm. di bagian penerimaan data dan informasi. Hmm. Diterimalah sama stafnya. Hmm. Pertanyaannya tertulis loh bos. Saya bertanya secara tertulis, apa ijazah Jokowi waktu mendaftar sebagai capres? Karena waktu di wali kota Berkunjung ke Sritex, pabrik tekstil, disebut Dokter Andes. ada ya, data itu ada ya. Ada. Nah, dokter. Itu di mana-mana ada. Nah, ketika capres, insinyur, ini kan masalah serius bos. Kalau Jokowi bukan presiden mah nggak masalah, ini presiden. Kalau masih tukang pelitur biarin aja deh ya. Tukang mebel biarin aja ya. Iya. Nah, jawaban dari KPU, Apa tuh? saya nggak kaget sih, tapi inilah kualitas pejabat kita gitu ya. Ah. Dia jawab, masalah ijazah kewenangan Mendikbud Jangan. atau kewenangan dari otoritas yang mengeluarkan Orang ijazah. ditanya waktu daftar pakai ijazah apa? Itulah makanya. Goblok banget sih. Itulah itu. Kan gitu. Waktu Itu gimana? waktu Egy Sujana datang kemarin pakai baju apa? Oh, itu masalah tukang jahit. Ya goblok. Oh, dia pakai jas, dia pakai batik kan begitu ngomongnya ya. Iya. Itu bukan orang Nah, saya, itu tukang jahit. ini KPU kualitas segini, Goblok. udah buat selingkuh, udah buat macam-macam, Ampun. nggak diapa-apain. Gila betul deh. Nah, ini Waktu langsung datang ke cerdas. sini bawa ijazah Kita nanyanya, apa? iya. Oh, itu menang deh. Goblok bener KPU. Gua mesti bayar lu mahal-mahal ngapain? 70 triliun loh kemarin tuh. Enggak bayar gaji dia juga mahal, Bang. Iya. Fasilitas saya, Bang, belum buat sewa Ya, dia, sewa turunan dari yang perempuan 70 segala triliun macam. lah. Belum lagi uang sogokan ya. Iya. Oh, dari banyak. Edi, waktu lu podcast sama Egy Sujana, bajunya warna apa? Itu urusan pabrik. Edi pakai ojo leren Goblok. dadi wong apik. Nah, ojo leren dadi Pakai wong baju, apik. Jasnya warna apa? Jangan berhenti jadi orang baik ya kan? Aduh, KPU. Warnanya hijau. Saya pakai jas. Udah. Oke. Nah itulah. Oke. Nah nanti ya gagasan kita tolong ikut podcast. Saya mau ke UGM. Menarik. Nah, nanti saya mau nanya UGM, jangan bohong. Kita jangan nabung dulu beli tiket ke Jangan- UGM. Karena kita nggak ada yang biayain. Mau nanya. Ini gara-gara pengadilan menyatakan dia tidak berwenang. Ya berarti saya cari sendiri tuh. Iya. Udahlah. Bagaimana? Pokoknya selama Jokowi masih berkuasa, semua proses hukum yang kita tempuh akan berakhir Nah, ini. seperti Nah, logika tadi kembali ke ayat ya. Kan kurang lebih puluhan tahun lalu dia memalsukan ijazah. Kan udah lama tuh. Kan Allah bilang akhirnya apa? kembali tuh. Menimpa diri. Nah, sekarang. Saat-saatnya lah gitu. Oke, panjangan. Makasih banyak saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.